Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatma Elianur Solekah, NIM A510220182 dari kelas D. Pada kesempatan kali ini, saya membuat video dengan tujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Teaching English for Children. Kali ini saya akan membahas dua topik penting dalam pembelajaran bahasa Inggris untuk anak sekolah dasar, yaitu yang pertama perkembangan kognitif dan pemerolehan bahasa kedua, dan yang kedua yaitu prinsip dan teori pengajaran 4 keterampilan bahasa Inggris. Baik, saya akan bahas yang pertama, yaitu perkembangan kognitif dan pemerolehan bahasa kedua. Poin pertama, karakteristik perkembangan kognitif anak sekolah dasar. Anak-anak sekolah dasar biasanya berusia 6 tahun hingga 12 tahun. Pada tahap ini, menurut Jean Piaget, mereka berada pada tahap operasional konkret. Artinya, mereka sudah mulai bisa berpikir logis, tetapi masih butuh bantuan dari hal-hal konkret atau nyata untuk benar-benar memahami suatu konsepnya. Sebagai contoh, mereka mulai bisa mengurutkan benda dari yang paling besar ke yang paling kecil. Dalam konteks belajar bahasa, ini artinya kita tidak bisa hanya memberi mereka penjelasan aturan tata bahasa secara teoritis. Mereka lebih memahami bahasa melalui contoh, gambar, cerita, dan aktivitas nyata. Poin kedua yaitu teori pemerolehan bahasa kedua. Teori yang pertama yaitu Stephen Krashen. Ia menjelaskan bahwa pemerolehan bahasa terjadi ketika anak mendapatkan input bahasa yang bisa dipahami, atau disebut sebagai comprehensible input. Jika anak mendengar kalimat yang sedikit lebih sulit dari levelnya, tapi masih bisa dia pahami karena konteksnya jelas. Yang kedua yaitu dari Lev Vygotsky. Ia menekankan pentingnya interaksi sosial dalam belajar. Anak belajar lebih cepat ketika berada dalam Zone of Proximal Development atau ZPD, yaitu pada area di mana mereka melakukan sesuatu dengan bantuan guru atau teman. Yang ketiga yaitu dari Jean Piaget, menurutnya bahasa adalah bagian dari perkembangan kognitif. Anak baru bisa belajar bahasa jika pengajarannya sesuai dengan tahapan berpikir mereka. Poin yang ketiga yaitu kaitannya dengan anak sekolah dasar dalam belajar bahasa Inggris. Kemampuan anak sekolah dasar dalam belajar bahasa Inggris melalui 3 teori, yaitu yang pertama, menurut Krashen, anak-anak akan lebih mudah menguasai bahasa jika mereka mendapatkan input yang dia pahami dalam suasana belajar yang menyenangkan. Ini berarti belajar bahasa Inggris untuk anak sekolah dasar harus menggunakan konteks nyata seperti lagu, gambar, atau cerita agar mereka bisa menangkap makna tanpa tekanan. Yang kedua dari Vygotsky menekankan bahwa anak belajar lebih efektif melalui interaksi sosial, terutama dalam Zone of Proximal Development, yang mana mereka dapat menguasai bahasa baru dengan bantuan guru atau teman sebaya yang lebih mampu. Sementara itu, menurut Jean Piaget, anak usia sekolah dasar berada pada tahap operasional konkret, sehingga mereka hanya akan memahami bahasa jika disajikan secara nyata atau visual, bukan dalam bentuk abstrak saja. Dengan kata lain, belajar dalam bahasa Inggris di usia ini harus mengandalkan benda, gambar, dan aktivitas langsung. Topik 2 yaitu prinsip dan teori pengajaran 4 keterampilan bahasa Inggris. Poin yang pertama yaitu prinsip pengajaran dari masing-masing 4 keterampilan, yaitu yang pertama dari listening. Nah, anak-anak ini butuh membiasakan diri mendengar bahasa Inggris dalam konteks yang membuat ia tidak stres. Jadi, jangan langsung dites, tetapi biarkan mereka mendengarkan lagu, cerita, atau instruksi sambil melihat visualnya. Yang kedua yaitu speaking. Prinsip utamanya adalah kesempatan berbicara tanpa takut salah. Guru perlu menciptakan ruang di mana anak-anak bisa mencoba, meniru, dan berekspresi secara bebas. Yang ketiga yaitu reading. Harus dimulai dari bacaan yang sesuai dengan usianya dan tingkat pemahaman mereka. Gambar dan cerita yang menarik akan membuat mereka lebih semangat dalam membaca. Yang keempat yaitu writing. Anak-anak tidak langsung menulis paragraf panjang,
tetapi mulailah dari menulis kata, lalu kalimat sederhana yang bermakna bagi mereka, seperti memperkenalkan diri atau mendeskripsikan benda kesukaannya. Poin yang kedua yaitu contoh sederhana dari 4 keterampilan bahasa. Yang pertama dari listening, salah satu aktivitas sederhana untuk keterampilan mendengarkan yaitu memutar lagu anak-anak bahasa Inggris yang liriknya mudah diikuti, seperti Twinkle Twinkle Little Star atau If You Are Happy and You Know It. Setelah lagu diputar, guru menyiapkan beberapa gambar yang berkaitan dengan isi lagu, lalu meminta siswa mencocokkan gambar tersebut dengan bagian lirik yang sesuai. Yang kedua yaitu speaking. Untuk keterampilan berbicara, salah satu aktivitas yang efektif dan menyenangkan yaitu bermain peran atau role playing. Contohnya, guru bisa mengatur kelas menjadi suasana toko, lalu membagi siswa menjadi peran antara kasir dan pembeli dengan menggunakan kalimat sederhana seperti Can I have a banana, please? Lalu anak-anak diajak menggunakan bahasa Inggris dalam konteks nyata dan bermakna. Aktivitas ini tidak hanya melatih keberanian mereka untuk berbicara, tetapi juga mengembangkan kemampuan dialog serta keterampilan sosial. Yang ketiga yaitu reading. Dalam keterampilan membaca ini, pendekatan yang cocok untuk anak SD adalah melalui cerita bergambar pendek. Guru bisa memilih cerita dengan alur sederhana dan ilustri yang mendukung pemahaman mereka, misalnya kisah tentang binatang atau kehidupan sehari-hari. Yang keempat yaitu writing. Pendekatan untuk ini yaitu memulai dari hal yang dekat dan bermakna bagi anak. Misalnya, guru meminta siswa menulis 3 kalimat tentang keluarganya. Contohnya, My mother is kind, my father is tall, dan I have one brother. Dengan menulis tentang topik yang mereka kenal, anak lebih mudah merangkai kalimat dan memahami struktur dasar dalam bahasa Inggris. Media dan alat bantu yang dapat digunakan yaitu yang pertama ada flashcard. Nah, flashcard ini media yang sangat efektif untuk anak SD karena mampu menghadirkan gambar dan kata secara bersamaan. Media ini sangat cocok digunakan pada tahap awal pembelajaran ketika anak masih membutuhkan bantuan visual untuk memahami makna kata. Yang kedua yaitu ada video animasi atau lagu. Nah, video animasi dan lagu ini dalam bahasa Inggris menjadi alat bantu yang sangat menarik karena menggabungkan suara, gambar bergerak, dan irama. Yang ketiga ada cerita bergambar atau big book. Nah, big book ini merupakan alat bantu yang sangat bermanfaat untuk kegiatan membaca bersama. Big book juga membantu anak mengembangkan literasi awal. Yang keempat ada worksheet dengan gambar. Worksheet dengan gambar digunakan untuk melatih kemampuan menulis dan memahami kosakata secara terpadu. Media ini sangat menarik dan sesuai dengan tingkat kemampuan untuk mendukung proses belajar yang bertahap dan tidak membebani. Nah, ini tadi penjelasan mengenai perkembangan kognitif anak dan bagaimana kaitannya dengan pemerolehan bahasa kedua serta prinsip dan contoh kegiatan yang dapat digunakan. Cukup sekian video yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.